Assalamualaikum netizen, jumpa kembali dengan channel Info D1, berbagi informasi tiada henti, tonton, like, komen, subscribe, dan bagikan ya, semoga sehat selalu, terhindar dari wabah, dan terapkan 5M. Lahir dengan nama Albert Bernard Bongo, 30 Desember 1935. Bongo lahir di Lewai, kini Bongoville, Afrika Khatulistiwa Prancis, sebuah kota di provinsi Haut-Ogooué di tempat yang sekarang menjadi Gabon Tenggara, dekat perbatasan dengan Republik Kongo. Anak bungsu dari 12 bersaudara. Dia adalah anggota kelompok etnis kecil Bateke. Gabon merupakan salah satu dari 4 wilayah yang termasuk dalam Persekutuan Afrika Prancis Khatulistiwa, Gabon, Kongo Tengah, sekarang bagian dari Republik Kongo, Oubangui-Chari, sekarang Republik Afrika Tengah, dan Chad, yang dibentuk pada tahun 1910, dan bubar pada tahun 1959. Gabon mendeklarasikan kemerdekaannya menjadi negara yang berdaulat pada 17 Agustus 1960. Wilayah Gabon adalah sebesar 267.667 km persegi dengan jumlah penduduk sebanyak 2.119.036 jiwa, 2018. Pertumbuhan penduduk Gabon adalah sekitar 2,73%. Mayoritas penduduk Gabon memeluk agama Katolik, Roma, dan Protestan. Gabon memiliki setidaknya 40 kelompok etnis dengan budaya dan bahasa yang berbeda. Bahasa resmi Gabon adalah bahasa Prancis. Bongo bergabung dengan militer Prancis di mana ia menjabat sebagai Letnan II, dan kemudian sebagai Letnan I di Angkatan Udara, di Brazzaville, Bangui dan Port Lamy, sekarang N'Djamena, Chad, berturut-turut, dan terakhir sebagai Kapten. Pada 24 September 1965, ia diangkat sebagai wakil presiden, dan ditempatkan di bidang pertahanan dan koordinasi. Ia kemudian diangkat menjadi Menteri Penerangan dan Pariwisata, awalnya untuk sementara, kemudian secara resmi menjabat pada Agustus 1966. Pemba, yang kesehatannya menurun, mengangkat Bongo sebagai wakil presiden Gabon pada 12 November 1966. Pemilihan diadakan pada tanggal 19 Maret 1967. Bongo menjadi presiden pada 2 Desember 1967, setelah kematian Emba 4 hari sebelumnya, dan dilantik oleh De Gaulle dan para pemimpin Prancis yang berpengaruh. Berusia 31, Bongo adalah presiden termuda keempat Afrika pada saat itu, setelah Kapten Michel Micombero dari Burundi, dan Sersan Knas Singbe Eyadema dari Togo. Pada tahun 1973 Presiden Albert Bongo menjadi mualaf atas bantuan Presiden Libya saat itu, Muammar Gaddafi. Setelah berhaji, lalu mengganti namanya menjadi El Hadj Omar Bongo. Setahun kemudian, negeri yang makmur dari hasil tambang dan minyak bumi ini bergabung dalam Organisasi Kerjasama Islam, OIC. Ia juga mempelajari agama Islam melalui Al-Quran yang telah diterjemahkan ke bahasa Prancis, serta tokoh-tokoh Muslim Gabon. Dan, setelah mantap dan meyakini Islam sebagai agama yang terbaik, ia memutuskan untuk memeluk Islam dan menjadi penganutnya. Keputusan kontroversial yang mengundang aksi tak simpatik dari rakyatnya, yang bahkan meminta dia mengundurkan diri dari jabatan presiden. Selama menjabat sebagai presiden selama hampir 42 tahun, Presiden Omar Bongo memang banyak menuai kontroversi termasuk kebijakannya di bidang ekonomi. Namun, secara keseluruhan Gabon mencapai prestasi sebagai salah satu negara Afrika yang paling makmur. Gabon dan Omar Bongo dikenal luas di negara-negara tetangganya sebagai tokoh kuat yang mampu menjadi juru damai dan memecahkan masalah-masalah konflik di kawasan tersebut, termasuk menjadi mediator dan penjaga perdamaian di negara-negara konflik Republik Afrika Tengah, Kongo Brazzaville, Burundi, dan Demokratik Republik of Congo. Islam di Gabon mempunyai aktivitas sebagaimana dilakukan oleh pemeluk Katolik dan Protestan, yaitu mendirikan sekolah yang pengawasannya dilakukan oleh Departemen Pendidikan setempat.
Mereka juga mempunyai hak yang sama menyiarkan agama masing-masing melalui beberapa radio maupun televisi untuk menyiarkan program-program keagamaan mereka. Presiden Gabon Omar Bongo Ondimba dilaporkan meninggal dunia karena sakit. Bongo sempat menjalani perawatan di sebuah klinik di Spanyol. Bongo termasuk presiden yang menjabat paling lama. Dia sudah memimpin negara bekas jajahan Prancis itu sejak 1967. Terima kasih sudah menonton hingga selesai. Kritik dan saran dari para netizen bagian dari perbaikan selanjutnya.